Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini saya bisa berbagi lagi tentang update aplikasi pemenangan calon anggota legislatif pemilu tahun 2024. Nah, di sini sudah dipenuhi fitur-fiturnya ya, dan sekarang akan saya jelaskan satu persatu. Nah, nanti di akhir video akan saya jelaskan fitur yang paling istimewa, yaitu WhatsApp Broadcast. Jadi nanti para kontestan bisa mendekati lebih intens lagi kepada pendukung atau calon pendukung atau prospek dengan menggunakan WhatsApp Broadcast, sehingga nanti bisa menyapa para pendukung atau calon atau relawannya. Nanti saya jelaskan di akhir video. Yang pertama yang perlu dijelaskan di awal, insya Allah aplikasi ini dibuat menggunakan Windows yang legal ya. Windows yang legal di Microsoft Office yang legal pula. Jadi insya Allah nanti akan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Jadi bukan yang crack, insya Allah ini Windows dan Office-nya yang legal. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diperhatikan ketika nanti membuka aplikasi ini, yaitu kita tampilkan di sini, masuk dulu ke file ya. Masuk ke file, kemudian ke option, selanjutnya ke formulas. Nah, di sini di formula di bagian ini enable iterative calculation ini harus dicentang ya, harus dicentang ini. Kenapa harus dicentang? Kalau misalkan tidak, nanti akan muncul pop-up bahwasannya pemberitahuan ada link yang kembali ke sel tersebut. Karena nanti ada link yang diulang untuk tanggal ya, supaya nanti tanggalnya otomatis. Nah, jadi yang pertama, yang kedua ini di menu option Excel, di bagian formulanya ini harus di enable, harus dicentang ya. Itu yang keduanya. Lagi masuk ke menu file, option, formulas, enable ini. Oke. Yang ketiga yang perlu diperhatikan, jadi ini tampilan dashboardnya berbasis pivot ya, pivot table dan slicer. Ini diagram-diagramnya dan tampilan-tampilan hasilnya merupakan dari pivot table, di mana dan slicer, di mana ketika pivot table ingin update itu salah satu kuncinya harus di refresh. Di refreshnya di mana? Nah, ini kadang yang jarang digunakan ya. Di refreshnya di menu data, ini kebetulan sudah masuk ke menu data. Di menu data, kemudian ini refresh all. Ini kan ada file, ada home, insert, ada data. Nah, di sini tinggal refresh all. Jadi nanti ketika data-data yang berupa angka atau misalkan nama kecamatan, nama desa kita ubah, itu di dashboard tidak akan langsung tampil, tapi harus diubah dulu atau di refresh dulu. Cara merefreshnya juga, kalau misalkan di sini tidak ada yang aktif, tidak ada yang disorot, ini biasanya menu data, menu refreshnya tidak aktif biasanya. Kalau misalkan kita klik yang ini, yang tabel, bukan tabel, save ya, save ini save. Kemudian kita klik data nih,
ini tidak aktif. Tapi kalau misalkan kita klik di sel, salah satu sel, itu aktif. Itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan, yang pertama, insya Allah ini office-nya dan window-nya yang legal, bukan yang crack atau misalkan yang tidak legal. Yang kedua, tadi yang pertama yang harus masuk ke menu file, option, kemudian di formulasinya ada yang di enable. Yang ketiganya ini ketika sudah mengisi data atau misalkan mengganti nama kecamatan, nama desa, itu harus di refresh ya, refresh all, seperti itu. Nah baik, lanjut kita masuk ke menu-menu ya. Ini untuk tampilannya nanti bisa dipelajari sendiri. Ini ada agenda kegiatan, ada data relawan, ada data pendukung, pendukung per bulan, dukungan, ada pendukung yang pasti abu-abu lainnya nanti bisa dikategorikan ya. Ada korcam, kordes, korlap, saksi, dan juga operator, tapi operator tidak saya munculkan di sini. Nah, kemudian di sini ada menu-menu. Selain daftar menu yang ini, ada input data ini. Ada input DPT, kemudian ada rekap umum, ada input relawan dan pendukung, dan juga di sini ada manajemen pemenangan, agenda kegiatan, jadwal kampanye, dana kampanye, manajemen logistik, dan surat mandat saksi ya. Nanti ini akan saya jelaskan di akhir sebelum saya masuk ke penjelasan WA broadcast. Jadi pastikan simak sampai akhir video ini. Yang pertama, kita di sini daftar menu, kita masuk dulu ke input data. Untuk mengisi data-data, mengganti ini nama calegnya dan nama partai, juga fotonya. Di sini ada foto caleg dan juga logo partai ini. Kemudian kita masuk ke input data. Nah, di input data di sini yang pertama kita bisa memasukkan moto ya. Motonya apa? Kemudian di sini ada foto. Cara menggantinya bisa di insert, biasa insert ke menu insert, kemudian picture, this the paste, atau misalkan yang lebih mudahnya di sini di fotonya klik kanan, kemudian change picture, this the paste, cari fotonya. Yang partainya juga sama, nanti klik kanan, change picture, seperti itu. Kemudian di sini nama kabupatennya, kabupaten atau kota ini diisi ya. Kalau misalkan yang kota berarti di sini kabupatennya dirubah saja jadi kota. Kemudian di sini nama partainya partai apa, nama calegnya, nomor urut, kemudian provinsi. Kemudian di sini tulis yang buat di bawahnya ya, di bawah nama caleg mau apa bebas. Dan ini tidak usah diubah, Kemudian di sini ada nama kecamatan ya, nama kecamatan. Saya menyediakan 5 kecamatan untuk satu dapil. Jadi kalau misalkan dapilnya banyak, kecamatan banyak, nanti bisa hubungi saya kalau misalkan satu dapilnya lebih dari 5 kecamatan. Seperti itu. Nah, ini untuk kecamatan 1, 2, 3 diganti-ganti saja. Hapus, ganti dengan nama kecamatan lain. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang ini ya, tentang ini. Nanti kalau misalkan kurang jelas, bisa dibuka video sebelumnya tentang aplikasi ini. Pokoknya ini nama kecamatannya dirubah, kemudian nama desanya ke bawah dirubah. Otomatis nanti
di dashboard utama di sini akan berubah setelah di refresh. Tadi di menu data refresh nanti akan berubah. Kemudian selanjutnya setelah ini terisi, saya akan menjelaskan lagi. Yang kedua ada input DPT. Nah, untuk input DPT ini nanti akan muncul ini otomatis ya. Nama kecamatannya nanti otomatis kalau misalkan ada 5 kecamatan ya 5-5-nya muncul. Tapi kalau misalkan hanya 3 ya 3 saja yang muncul. Kemudian desanya juga sama. Di sini nanti kalau misalkan desanya banyak akan muncul ke sini. Nah, di sini ada input DPT dan target pendukung. Untuk DPT ini ada beberapa opsi. DPT bisa langsung diisi untuk DPT per desa. Bisa juga di sini ada input DPT per TPS ya. Nah, di sini bisa input DPT per TPS. Nantinya di sini juga sama. Desa-desanya akan muncul sesuai yang di input atau dimasukkan di menu input data. Ini akan ke bawah, misalkan kecamatan 1 itu ada 5 desa, ya nanti kecamatan satunya 5 di sini 5, terus sampai ke bawah. Nah, di sini nanti input DPT per TPS. Kalau mau inputnya per TPS, misalkan sampai TPS berapa, di sini saya menyediakan sampai 25 TPS ya. Insya Allah kebanyakan itu tidak lebih dari 25 TPS. Seperti itu. Nanti di input di sini otomatis nanti masuk ke sini. Masuk ke DPT kecamatan. Adapun misalkan tidak diisi di input TPS juga tidak apa-apa, langsung di input desanya. Seperti itu. Dan juga di sini saya menyediakan input DPT by name ya. Nanti bisa disinkronkan dengan data pendukung. Di sini untuk by name nanti tinggal kita masukkan saja nomor, otomatis nanti data-datanya muncul di sini. Atau misalkan copy paste, ini saya sudah membuatnya sesuai dengan format yang di DPT ya, formatnya. Nah, itulah untuk input DPT. Kemudian selanjutnya target pendukung. Nah, untuk target pendukung ini harus diisi ya. Target pendukung harus diisi. Karena kalau misalkan tidak diisi nanti akan mempengaruhi tabel atau diagram ya. Diagramnya nanti tidak akan muncul. Juga memang kita harus punya targetan kan, nanti di manajemen pemenangan akan muncul. Kemudian selanjutnya kita masuk ke menu input relawan. Nah, di menu ini, di menu input relawan, kebetulan belum saya sembunyikan ya, supaya lebih tampilannya lebih rapi. Nah, di menu input relawan, di sini kita bisa memasukkan data-datanya. Dari mulai nomor KTA, kategori relawan, di sini ada beberapa pilihan, operator, kecamatan, kordes, korlap, saksi. Dan juga NIK, nama, dan nomor HP. Ya, nomor HP usahakan kalau bisa supaya nanti lebih mudah untuk WhatsApp broadcast. Angka nolnya diganti dengan 62 ya, 628, jadi asalnya 08 jadi 628, sehingga nanti tidak harus dirubah lagi ketika ke WA broadcast. Nomor HP wajib diisi, kalau ada harus diisi ya, diisi supaya nanti bisa buat broadcast. Tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Di sini relawan sampai kecamatan ya, kecamatan wajib diisi untuk mengelompokkan nanti relawan kordesnya berapa di tiap kecamatan, korlap dan saksinya di tiap kecamatan. Ini harus diisi supaya nanti
supaya nanti bisa difilter. Ini kan ini juga hasil filter ya, hasil filter. Kalau misalkan kita buka semua, nah ini seperti ini. Ini belum ini tidak difilter. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sini untuk usia otomatis ya. Usia otomatis akan muncul ketika tanggal lahir diinputkan. Dan juga nomor TPS diperlukan untuk relawan kategori saksi ya. Relawan kategori saksi itu harus memasukkan nomor TPS. Itulah untuk relawan. Dan di sini ada beberapa submenu. Ini IP ya. IP itu input pendukung. Nah, saya pisahkan untuk input pendukung, walaupun sebetulnya bisa input pendukung itu dalam satu lembar kerja Excel, tapi supaya memudahkan untuk mensortirnya, saya pisahkan dengan beberapa kecamatan. Jadi kecamatan 1, 2 sampai 5 itu berbeda formnya. Nah, untuk input pendukung kita coba klik yang IP kecamatan 1. Nah, di sini untuk input pendukung itu saya mengkategorikan ada 3. Ada kategori pasti, abu-abu, lainnya. Nanti yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu, pendukung ini apakah memang termasuk pendukung yang pasti atau pendukung yang abu-abu, dan atau misalkan pendukung lainnya. Nah, tadi maaf di awal lupa saya tidak menjelaskan bahwasannya di sini ini kan tampilannya latarnya biru. Nah, ini bisa kita rubah di Themes Color. Dirubah, ini bisa berubah. Page layout, kemudian color. Misalkan kita BW. Ini seharusnya berubah ya, berubah. Jadi misalkan mau yang green. Nah, ini berubah. Ini jadi terlihat ya. Kita coba hapus. Ini belum saya grupkan. Nah, ini bisa dirubah ya, tampilannya bisa dirubah sesuai keinginan kita. Lanjut, kita akan kembali ke tadi di input pendukung. Nah, di sini kita masuk ke input pendukung. Yang pertama di sini ada pendukungnya, ada yang kategori pasti, abu-abu, lainnya. Nanti bisa terfilter ya, diisi filter. Mana pendukung pasti berapa, abu-abu berapa, lainnya. Nah, kemudian tadi di awal kenapa dibuat rumus supaya formulanya itu ada yang di enable di sini, karena ada rumus tanggalnya ini ada yang kembali ke sel tersebut, sehingga nanti kalau misalkan tidak di enable itu akan muncul pop up pemberitahuan. Nah,
Di sini salah satu kelebihannya, ketika kita membuat atau mengisi di kolom nomor, ini otomatis tanggalnya terisi sesuai jam. Nah, sekarang saya mengisi di tanggal 20 bulan 7 pukul 5:34 di sini ya. Kalau nanti tidak di crop, di sini pukul 5:34. Nanti kalau misalkan kita mengisi lagi, misalkan ini pemilih pasti ya, ditandai dengan warna kuning. Nanti kalau kita mengisi lagi akan sesuai dengan jamnya. Jadi kita bisa lihat ini untuk mensortir bulannya ya. Nanti bulan berapa dapat berapa pendukung, bulan misalkan Juli, Agustus dan seterusnya. Nah, itu untuk input data. Di sini saya sudah mengelompokkan supaya tidak tercampur ya. Sebetulnya memang kalau ingin ringan tidak ada tombol-tombol seperti ini. Tapi saya memudahkan untuk pengisian sehingga nanti walaupun tidak difilter itu akan terkelompok sendiri. Maksudnya misalkan kalau yang desa A, desa 1, desa 2, desa 3 ini akan mengelompokkan sendiri tanpa harus difilter. Makanya saya membuat tombol-tombol di sini untuk memudahkan. Di sini adalah kolom-kolom atau misalkan desa-desa di sini. Desa 1, 2, 3 sampai 24 desa. Coba kita misalkan masuk ke desa 2. Nah, ini desa 2 dimulai dari sini ya. Desa 2 dimulai dari sini. Misalkan kita masukkan nomornya. Nomor 1 atau nomor berapa. Ini mulai desa 2. Jadi desa 2 itu dimulai dari ketika kita klik kursor, misalkan di mana ini, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, ini desa kelima. Nah, ini desa kelima awalnya di sini. Awalnya di sini. Kalau misalkan kita mengisinya di kolom yang lain, misalkan di sini nanti akan masuk ke desa yang lainnya. Walaupun misalkan di sini nama desanya sudah terisi seperti itu, karena saya sudah mengelompokkannya. Tinggal diklik saja nanti diisi seperti itu. Di sini otomatis nanti pendukungnya muncul. Dan juga di sini ada saya menyediakan referral ya. Referral dari relawan yang mengisi aplikasi ini. Nanti misalkan pendukungnya ini dapat dari siapa, nanti di sini ada, tinggal diisi saja seperti itu. Ini desa 2 kalau saya desa 2. Ini kecamatan yang kedua, sama formatnya. Kecamatan 3 juga. Ketika kita diisi, ini otomatis ya tanggalnya, tanggal sekian, tanggal 20, jamnya jam 05.38. Ini sekarang sudah 05.39 ya, langsung perubahan tadi. Kalau misalkan kita buat lagi jadi 05.39. Nah, seperti itu. Ini kategorinya tinggal diisi. Kategorinya misalkan abu-abu, kategorinya
pasti seperti itu. Nanti akan terupdate di sini. Sini akan berubah jumlahnya ketika di menu data di refresh. Nah, ini berubah ya. Otomatis berubah jumlah pendukungnya. Nah, ini untuk pendukung kecamatan 1 dan seterusnya. Kemudian masih di submenu ada input door to door campaign ya. Kampanye ke tiap rumah ini bisa dimasukkan lagi ya, sama dimasukkan tanggalnya sesuai dengan yang seperti di input pendukung. Akan kita masukkan angka berapa, ini otomatis ya, otomatis terisi sama, mirip-mirip formatnya. Di sini ada tanggal, jam, nomor kakak, NIK, alamat, desa, dan seterusnya. Nanti ini ada yang terlewat untuk kecamatan ya. Kecamatan juga akan saya masukkan lagi karena nanti untuk memudahkan filternya. Walaupun di sini sudah ada kecamatan 1, kecamatan 2, kecamatan 3. Ini berbeda ya. Contoh kita misalkan di kecamatan 3 itu kita masukkan 1, kecamatan 2 kita juga masukkan. Ini berbeda-beda ya, beda-beda. Tapi nanti akan saya tambahkan untuk kolom kecamatan juga di sini supaya memudahkan untuk filternya. Untuk filter kunjungan per kecamatan. Seperti itu. Itulah untuk input relawan, pendukung, dan juga door to door campaign ya. Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail. Intinya nanti tinggal diisi saja. Kemudian selanjutnya data-datanya akan masuk ke rekap umum. Data-datanya akan masuk ke rekap umum. Di sini dari mulai data kecamatan, desa, dan seterusnya. Desanya nanti sesuai yang diinput di menu input data. Di sini jumlah pendukungnya ada pendukung pasti, abu-abu, lainnya juga total pendukung, total DPT, targetnya juga terisi, dan juga prosentasenya ada DTDC, total relawan. Ini jumlah pendukung, ada bulan Juli dapat berapa, Agustus sampai Februari ya. Seperti itu. Ini untuk rekap umumnya. Nanti ada report ya. Di sini ada report, nanti akan saya jelaskan sebelum WA broadcast. Seperti itu. Itulah untuk ini, untuk rekap umum. Kemudian kita ke dashboard utama. Nah, di sini untuk menu-menu selanjutnya, di sini ada manajemen pemenangan. Untuk manajemen pemenangan, di sini kita mengatur target, realisasi, dan persentase ya. Target pendukung berapa, operator berapa, korcam, kordes, korlap, dan saksi. Di sini ini realisasinya otomatis ya, otomatis. Dan untuk target di sini untuk target pendukung otomatis terisi dari
data yang ada di form DPT. Sedangkan untuk operator, Kordsam, Kordes ini manual ya, diisi berapa targetnya, saksi berapa targetnya untuk satu dapil diisi, nanti realisasinya berapa, ini persentasenya. Ini untuk manajemen pemenangan. Nanti kalau misalkan dalam manajemen pemenangan ini dimasukkan lagi, nanti bisa request ke saya supaya bisa dimasukkan. Kemudian ada agenda kegiatan. Di sini tinggal diisi saja agenda kegiatan, dan juga di sini ada pilihan atau misalkan ada combo box sudah terrealisasi atau belum ya. Nanti diisi saja. Ini untuk agenda kegiatan. Kemudian ada jadwal kampanye. Kita buatkan jadwal kampanyenya di sini. Hari, tanggal, dan seterusnya. Kemudian ada dana kampanye. Ini dana kampanye, setiap kita mengeluarkan anggaran biaya itu kita bisa memasukkan di sini sehingga bisa kita lihat nanti berapa pengeluaran dan pemasukan di tiap bulannya. Saya cepat saja karena supaya durasinya tidak terlalu panjang ya. Selanjutnya ada manajemen logistik. Nah, ini manajemen logistik kemungkinan belum saya ini ya buat linknya. Manajemen logistik ini. Nah, untuk manajemen logistik ini ya, ini sudah saya coba diisi. Salah satunya ada jenis logistik, ada APK, jadi ada beberapa pilihan sesuai yang diinput di input data. Bisa dimasukkan di input data, tambahannya apa saja bisa. Ini untuk manajemen logistik. Dan juga nanti ada surat mandat ya. Untuk surat mandat ini kita update-nya ini dari data pendukung, data saksi, bukan pendukung saksi, data relawan ya, data relawan. Ini tadi kenapa harus ada nomor TPS untuk relawan, untuk saksi, karena di sini nanti kita akan merekap untuk data surat mandat ya, surat mandat ini data database-nya, sehingga nanti ketika kita akan membuat surat mandat, saya tidak membuat linknya ya. Untuk surat mandat nanti ada di folder yang saya bagikan, ada ini surat mandat saksi ya. Itulah untuk menu-menu yang ada di sini, saya jelaskan secara singkat. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa saya ditanyakan di kolom komentar ya. Kolom komentar. Kemudian selanjutnya di sini ada report. Ini adalah untuk hasil ya. Hasil dalam satu kecamatan. Misalkan dalam kecamatan ini, saya close dulu ya. Untuk surat mandatnya. Nah, di sini untuk report ya, per kecamatan ini jumlah pendukung pastinya berapa, abu-abu total pendukung, DPT-nya berapa, DTDC, jumlah relawannya, kordesnya berapa, korlapnya berapa, saknya berapa, jumlah total, jumlah relawan ada berapa di sini ya. Ini untuk reportnya. Untuk reportnya. Kemudian
Yang terakhir, yang terakhir, saya akan menjelaskan WhatsApp broadcast ya yang ditunggu-tunggu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa broadcast ke tiap pendukung atau calon pendukung supaya lebih erat lagi tali silaturahimnya. Nah, ini untuk WA broadcast ya. Sebetulnya sudah saya buat linknya kalau saya salah. Klik di sini untuk masuk ke menu input data WA broad. Oh, itu salah ya. Bukan borad. Nah, itu kita masuk. Nah, ini adalah menu-menu untuk kita kirim pesan ya, kirim pesan lewat WhatsApp. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Mungkin untuk penjelasan ini nanti akan ada video terpisah supaya lebih rapi lagi. Yang jelas di sini nanti kita akan bisa memasukkan pesan dan juga ada data pribadinya, misalkan sapaan, namanya otomatis nanti ya. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa mengirim pesan ke banyak nomor sekaligus dan juga dengan sapaan dan nama yang berbeda sesuai pengguna nomor tersebut. Seperti itu. Ini ada input data, ada input pesan, isi pesannya nanti bisa kita sesuaikan sesuai keinginan. Dan di sini untuk link WA-nya di sini. Link WA. Nanti tutorialnya dan juga nanti ada PDF-nya sudah saya lampirkan untuk tutorial input tutorial penggunaan ini WhatsApp broadcast ini. Sudah ada di sini. Ada petunjuk penggunaan WA broadcast ya. Dan juga untuk petunjuk penggunaan aplikasi ini sudah ada, sedang saya buat di sini. Hampir selesai. Nanti bisa dipelajari lagi. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalkan ada yang masih kurang paham tentang aplikasi yang saya buat atau misalkan ada masukan, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.